Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Darul Arqam, pimpinan cabang Muhammadiyah Pakai Saji, rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ahad pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merekreasikan rohani kita dengan menghadiri majelis ilmu yang oleh Rasulullah dinyatakan sebagai taman-taman surga. Jadi ini rekreasi. Makanya masih mbek senden nggih mboten napa-napa. Wong rekreasi. Jadi rekreasi jamaah Ahad pagi ini tidak main-main. Kemana? Ke taman surga. Rasulullah dawuh, "Idza marartum biriyadil jannata farta'u." Kalau engkau berjumpa dengan taman-taman surga Gusti Allah di muka bumi ini, maka singgahlah, ambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Napa kanjeng Nabi taman-taman surganya Gusti Allah di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilakul dzikr ay majalisal ilmi." Ya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang menjadikan kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini akan berlanjut dengan berkumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk saling bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling berwasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Kula mboten kok badhe ngguri panjenengan, mboten. Atau saya di sini merasa lebih baik dari panjenengan, mboten. Kita sama-sama berusaha dan berupaya untuk melakukan akselerasi dan percepatan pendekatan diri kita kepada Gusti Allah. Lebih-lebih di akhir zaman ini, di mana yang namanya ngaji seperti ini menjadi sesuatu yang tidak diminati. Hanya orang-orang yang dipilih lah yang mau menyisakan sedikit waktunya. Tidak lama Pak, tidak lama Bu, paling sampai jam 7. Sik suwian nek ndelok bal-balan 2 kali 45 menit. Ngaji kita ini tidak lama. Mergo lek suwe nggih dadi gawe mangke. Mesti jenengan gak betah.
Waduh rek iki kesuwen arek cilik iki. Gawe arek cilik doyan ngomong ngene iki. Maka ngaji itu seperti obat ya. Al-kalamu kaddawa in aklalta nafa'a wa in aksarta soda'a. Ngaji itu kaya obat. Lek dosisnya pas iso dadi obat. Tapi lek kakean overdosis. Overdosis ini bisa bahaya itu. Kelenger, makanya nek pun kelenger makanya angkat tangan. Wis tok, wis dosisnya wis keliwat. Karo maneh wong sugane mek teh gak suwe-suwe lek wedang jahe kon rada bertahan gorokan ini. Lek teh ndek omah kula nggih wonten. Walah, jangan mesti batin arek iki cilik akeh ngomong. Untung-untungan tak kei wedang, tak kei endrim semaput kon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita ditanya, adakah yang bisa menjamin bagaimana akhir kehidupan kita di dunia ini? Bisakah kita menjawab dengan pasti? Tentu tidak. Apakah akhir kehidupan kita nanti itu husnul khatimah? Sehingga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Termasuk yang seperti itu atau yang termasuk afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Orang kalau sudah ditetapkan azabnya oleh Allah Ta'ala, bisakah dia menghindar? Maka sesungguhnya hidup di dunia ini adalah perjuangan untuk mencapai husnul khatimah. Dan itu sangat mahal. Kalau kita membaca sejarah, sekelas Abu Thalib saja, Abu Thalib pamannya Rasulullah, yang setiap harinya mendampingi Rasulullah dalam berdakwah, mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, membackup dakwahnya Rasulullah, memerankan sosok ayah bagi Rasulullah. Itu saja di akhir hayatnya dalam catatan sejarah beliau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kan gawat. Maka materi saya pada pagi hari ini adalah tentang kiat-kiat untuk kita itu bisa menjaga iman, subutul iman, ketetapan iman. Maka salah satu doa yang tidak boleh kita tinggalkan, minta husnul khotimah. Beberapa waktu yang lalu di Malang itu viral seorang kiai, kelasnya pun kiai. Kiai itu kan dure ustad. Yang profesinya sebagai pegawai di kantor Kementerian Agama. Sudah berceramah kemana-mana. Tetapi ternyata di akhir hayatnya dia itu murtad. Jangan pernah mendengar itu Pak ya. Di Malang sini, boten ado-ado, Malang. Dan itu yang memberi kesaksian istrinya sendiri. Jadi ceritanya menurut kabar yang saya terima itu masuk Hindu itu hanya karena dia itu sakit, kemudian diterapi dengan cara-cara Hindu oleh seorang, apa itu namanya kalau Hindu nih, apa? Bedanda apa namanya? Akhirnya dia tertarik dengan ritual-ritual itu, dengan ritual Hindu itu. Tetapi karena itu profesi dia tetap berceramah kemana-mana. Nah ini kan betapa akhir zaman ini iman itu demikian gampang goyah. Gampang goyah. Maka kita perlu menjaga supaya iman ini jangan sampai lepas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Abu Thalib itu sebenarnya tahu kalau Rasulullah itu membawa kebenaran. Tetapi apa yang menutupi
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kesombongan. Karena gengsi. Jadi kadang-kadang orang itu tidak mau menerima kebenaran karena gengsi atau karena kesombongan. Nah, sombong ini biasanya karena dua, karena pangkat dan jabatan atau karena harta kekayaan. Sudah niku wis, itu diagnosanya kayak begitu itu. Jadi Abu Thalib itu izin didelok masyarakat, masuk aku kate manut nang ponakanku. Kok jenengan ning masuk aku kate ngrungokno arek cilik ngomong. Kok geng sistem tak mulai siji-siji lak sing ngisi antuk arek cilik nuturi wong tuwek. Ini bisikan-bisikan setan kayak begitu itu terus akan menggoyahkan keimanan kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku dalam keimanan. Karena apa? Karena hati manusia itu hati yang bolak-balik. Sampai ada ungkapan, ada istilah ijuk dole sore menjes. Ngomong ini saya ngomong ngono, itulah hati manusia. Maka manusia ini adalah makhluk kemungkinan. Jadi imannya manusia itu mengalami pasang surut, fluktuasi. Dan itu yang dawuh Kanjeng Nabi. Sahih itu. Kadung sregep ngaji ngeten iki, waduh sregep kadung rasa-rasen. Kadung teko rasa-rasane wis gak lapo-lapo blas, kadung sregep. Iki tenggere kan ngoten nah. Jenengan titeni bapak lari-lari kadung sregep kuwabe disapu, dicet. Genteng-genteng barang dicet. Lapo Mas gendeng kok sampean cat, terus dimangane nganggur. Kadung teko males sih nggih. Sehari mawon mulai esuk sampai awan. Sampai ibuke niku sumpek. Mbok lapo-lapo kono lho, ora ning nglentruk ae kan. Sampeyan lara. Ora ya. Diarani lara sarapan teh akeh. Diarani waras kok nglentruk. Itu memang begitulah hati manusia itu. Iman pun juga demikian. Kanjeng Nabi dawuh al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bisa bertambah karena ketaatan-ketaatan kita kepada Gusti Allah. Dan iman itu akan menjadi turun karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Disinilah kita butuh istiqomah di dalam keimanan. Kalau malaikat itu imannya tetap, Pak. Tidak pernah naik turun. Malaikat Jibril tidak pernah itu aras-arasen. Bril, wahyu Bril. Benjing-benjing mawon Gusti kesel kula Gusti. Sewingi mawon dereng diwaca. Tidak pernah. Malaikat Munkar Nakir mboten tahu niku. Terus ana wong mati sing anyar pejabat marono gelem disogok, ndak pernah itu. Wah, sing mati presiden wis gak tak takoni sungkan, ndak pernah. Malaikat Israel ndak pernah kesel. Karena memang malaikat itu settingannya itu makhluk yang memang selalu taat, ndak pernah berkurang imannya. Ibadun mukramun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Hamba Allah yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Gusti Allah. Malaikat tidak pernah korupsi, malaikat tidak pernah ambisi, selalu taat. Malaikat Malik ini lho dikonco kontrol kok nggih manut lho. Tidak pernah komplain atau iri kepada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Pan Ridwan mbok ijol po seminggu ae. Awakmu penak.
Nggen sing apik, isine wong apik, minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Golongane para nabi, para rasul, orang-orang yang sholih, orang-orang yang syahid, laku minal mendemin wal telerin wal mabuin. Ijol po, tidak pernah seperti itu. Ya manut saja, malaikat Malik itu manut, suruh jaga neraka ya dijaga. Ngurusin neraka, panitianya malaikat Malik. Sudah tahu itu. Siapa-siapa yang punya KTP langsung jadi penduduk asli neraka. Oleh KTP sak kartu keluargane pisan. Wes. Dadi gak mentas-mentas wis. Khalidina fiha abad. Naudzubillah min. Makanya salah satu doa yang diajarkan, nah ini dongane macam-macam nih. Tadi doa minta ketetapan iman. Kemudian kita minta perlindungan dari api neraka. Setiap selesai sholat kita baca Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna minanar. Jadi demikianlah perjalanan hidup manusia itu adalah perjuangan menjaga iman. Itu saja. Perkara nanti kita itu di dunia ini jadi orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, tidak jadi masalah. Yang penting finishnya itu adalah la ilaha illallah. Jadi kita startnya itu la ilaha illallah. Kita melakukan semua amal-amal kehidupan ini dengan la ilaha illallah, dan kita ingin kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Alangkah indahnya itu. Kalau kita mati, nama kita masih dikenang orang karena kebaikannya. Sehingga banyak orang yang mendoakan kita. Kubur kita jadi taman-taman surga. Selain anak-anak kita adalah anak yang solih dan solihah. Setiap selesai sholat didoakan kita itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena perjalanan hidup kita ini selalu menanamkan kebaikan-kebaikan. Pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, jasa baik terkenang jua. Kalau dalam peribahasa Arab ada kata-kata mutiara itu. Waladatka ummuka ya bna adama bagia wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumin mautika dahikam masrura. Ngertos Bu artine? Lah kok ngeten-ngeten mantuk-mantuk. Tibae mantuk-mantuk mantuk bingung ngopo karepe. Waladatka ummuka ya bna adama bagia. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu terlahir di dunia ini dari rahim ibumu itu dalam keadaan menangis. Sedangkan orang di sekelilingmu tertawa. Jadi bayi niku normali, lahir niku nangis. Mboten tumun bayi lahir terus guyu ora ono, Pak. Masuk pelawak terkenal lahir ya nangis. Justru kalau ndak nangis itu bidane curiga, ini normal apa ora, mesti digepuk cek nangis. Kebanteran akhirnya. Jadi engkau dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekelilingmu tertawa. Sang bapak tertawa bahagia, punya putra baru, punya anak yang baru hadir ke dunia ini. Pak Li'i melok seneng duwe ponakan anyar, Mbak melok seneng duwe putu anyar. Semua seneng. Tumon jenengan ana terus bayi lahir keluargane gak seneng. Duh metu arek iki rek. Gawat iki. Semua pasti dohikam masrura, bahagia. Maka kata pesan tadi itu, kata-kata mutiara itu, fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumin mautika dohikam masrura. Maka berjuanglah di dunia ini supaya nanti ketika engkau meninggalkan dunia, engkau dalam keadaan tertawa, bahagia, tenang, ikhlas, sedangkan orang sekelilingmu menangis karena ditinggalkan oleh kebaikan-kebaikanmu. Pun diwale mati
soro sing ditinggal seneng. Alhamdulillah aman wis. Pemen-pemen barang aman. Itulah sesungguhnya gambaran kita hidup di dunia ini. Berjuang. Maka kiat-kiat kita untuk menjaga iman yang pertama, nah ini bisa dicatat, adalah mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim yang jumlahnya ada 30 juz, 114 surat. Berapa ayat? Pernah saya tanyakan dulu. Berapa ayat Al-Quran ini, Pak? Berapa? 6.666. Niki saya yakin mek ngrungokno gak tau ngitung dhewe. Gak tau ngecek. Coba dicek berapa jumlah ayat Al-Quran. Ya semputok pokoke ono kakek takon. Berapa ayat Al-Quran? Saya pernah mencoba menghitung. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 ayat. Itu ketemunya 6.236 ayat. 6.236 ayat. Dan ini sudah saya cross check dengan anak-anak murid. Saya kasih tugas coba dihitung berapa jumlah ayat dalam Al-Quran. Dihitung kabeh Pak, siji-siji Pak. Loh ya apa sih ya? Ya iya ta. Caranya daftar isi itu kan ada, tinggal dijumlahkan. 6.236 ayat. Seratus 114 surat. Jadi jangan sampai kita itu ngisin-ngisini keliru. Di dalam Al-Quran surat yang ke-116 surat apa digolek ya gano. Kemudian ada juga surat yang punya 2 nama. Ini kita harus tahu. Kadang-kadang disebut surat Al-Mu'min, kadang-kadang disebut surat Al-Ghafir. Lho nek kok gano iki surat Al-Ghafir. Kadang-kadang disebut surat At-Taubah, kadang-kadang disebut surat Al-Bara'ah. Kadang disebut surat Al-Isra, kadang-kadang disebut surat Bani Israel. Ini harus tahu. Itu namanya mengakrabkan diri kita dengan Quran. Karena Quran ini yang tadi saya sebutkan terdiri dari 6.236 ayat. Ini semuanya adalah firman-Nya Allah. Tidak ada satupun ucapan manusia di situ. Dan itu merupakan petunjuk kehidupan. Kalau kita ingin selamat hidup ini, resepnya Quran. Jangan sampai kita itu meninggalkan Quran. Akrab dengan ini, lebih akrab dengan ini daripada dengan Quran. Sedino gak maca WA bingung. Waduh WA ini sampai 1000 mlebu urung tak waca, diwaca siji-siji. Tapi seminggu gak maca Quran, mboten bingung babar. Nah, niki ayahab. Jadi arek saniki gak bahaya ta ngene. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa kamu tidak pernah mentadaburi Al-Qur'an, maca Qur'an angen-angen sak maknane, atau hatimu sudah terkunci mati? Itu firman Allah kayak begitu. Maka ini syarat pertama kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, dekatkan diri kita dengan Quran. Wariskan Al-Quran ini pada anak-anak kita generasi yang akan datang. Aku wis tuwek tok gak iso maca Quran tok. Nggih belajar. Wis tuwek isin, mboten usah isin. Membaca Quran itu loh, lancar atau tidak lancar, ada keutamaannya. Ini isin dawuh Kanjeng Nabi loh, sanes antok loh. Jadi agama ini harus berdasar dalil, mboten asbun, asal bunyi, mboten asngap. Asbelah.
Jadi membaca Quran lancar atau tidak lancar itu dapat keutamaan Bapak Ibu. Maka tidak usah izin. Masih macane sik guru lancar. Ukaila, ulaika, ukalia, ulaika, ukaila. Mboten napa-napa. Wong belajar, wajib belajar harus. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Manil ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safarati kiramin bararah. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan membacanya itu fasih, lancar. Kaya Al-Mukarram Ustadz Harid nih. Suarane penak, ngajinya lancar. Lek kula sik pating pecotot. Siapa yang membaca Al-Qur'an dengan lancar, dengan fasih, maka ma'a safarati kiramin bararah. Dia itu akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Wa manil ladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa falyatata'ta. Hadisnya kayak begitu. Siapa yang membaca Al-Qur'an yatata'ta. Yatata'ta itu kayak tadi gerodal, geradul. Terbata-bata. Alaihim, alaikim, alaihimingkem, alaikem. Ngono tadi. Wangel ulang-ulangane. Wong sepuh. Ngaji kayak begini ini kata Rasulullah, falahu ajron, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kula mikir, loh ngajine gak lancar kok malah pahalanya double. Tapi masuk akal, karena kalau lancar kan sekali baca selesai. Lek gak lancar kan dibolan-baleni. La ghaniyun hamid, lampune yon kamit, lampune yone kamit. La ghaniyun ghain dibolan balen. Seperti ini loh ajron. Pahalanya berlipat. Itu Quran itu istimewa. Dan satu-satunya membaca yang berpahala itu hanya membaca Al-Quran. Jenengan maca Quran mulai halaman pertama sampai khatam nggak akan ada pahala apa-apa. Wah beritanya ya apa kira? Azaitun ini beritanya. Wah, ngoten tok. Tetapi membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, siapa membaca satu huruf saja, satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dawuh Kanjeng Nabi. Dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim, 30 kebaikan kita dapatkan. Tapi mboten usah dihitung nggih kalkulator. Mampiro nek ngajine 1, 2, 3. Wah, ganjaranku sakmene kae rek. Ganjaran mboten usah dihitung. Sing dihitung niku napa? Dosa. Lek ganjaran itu serahkan kepada malaikat. Malaikat tidak akan salah catat. Jadi itu keutamaan Al-Quran. Maka mari mulai sekarang kita semuanya termasuk saya ini berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Quran. Jangan sampai kita melalui satu hari yang 24 jam itu tanpa membaca Al-Quran babar belas. Lek resep Quran. Kalau kita itu ingin lebih meresap dan merasuk di dalam membaca Al-Quran, itu kita baca di sepertiga malam yang terakhir. Surat Muzammil. Dibaca setelah sholat tahajud, baca Quran. Dengan direnungkan artinya. Oh hebat. Seolah-olah kita merasakan kita sedang dinasihati langsung oleh Gusti Allah. Kita berdua-duaan dengan Gusti Allah. Apa enggak? Hebat itu. Di saat yang sepi. Kan begitu surat Muzammil itu. Ya ayyuhal Muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awin kusminhu qalila. Ausid alaihi warattilil Qur'ana
tartila. Dan perintahnya baca Quran itu dengan tartil. Kok kesel iki. Yang dari kesel lah Bu. Lamun kesel monggo buyar bareng-bareng. Ditutup doa kafaratul majelis nggih. Wong enak jenengan gak kesel mbak senden tok ngene mbek guya aku sing ngomong nih kesel. Teh soalnya kan. Lek cair atau kuat. Jadi membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Mboten usah cepetan. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kan apa enak katanya. Kenapa? Ngaji kok cepet-cepetan. Wong puji-pujiane pun jelas maca Quran angen-angen sakmana. Ora maca Quran cepet-cepetan cek dang hatam orang ngoten. Kenapa? Karena itu tartil sehingga meresap dan merasuk. Itu cara membaca Al-Qur'an kayak begitu. Dan kita merasa kita sedang dinasihati langsung sama Gusti Allah, kita sedang face to face sama Gusti Allah. Apa ndak hebat itu? Ya, surat Muzammil. Itu sepertiga malam yang terakhir. Itu saat yang paling dahsyat. Ya walaupun membaca Quran itu kapan saja boleh. Boleh. Jenengan habis maghrib, jenengan habis subuh, enggak masalah. Tetapi yang paling bisa lebih dahsyat itu sepertiga malam yang terakhir setelah kumil laila. Kita membaca waratilil Qur'ana tartil. Ketika kita membaca ayat yang menerangkan tentang surga, akan tumbuh optimisme. Ketika kita membaca ayat yang menceritakan tentang neraka, akan timbul kehati-hatian, akan timbul al-khauf, takut kepada Gusti Allah. Misalnya kita baca ayat pas kita baca surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang itu akan masuk surga bersama rombongannya. Makanya jenengan nek rombongan Muhammadiyah kudu sing jelas. Besok nek gak duwe rombongan jenengan bingung. Muhammadiyah gak duwe kartu anggota. NU ya gak diakoni. Loh betul itu Quran ya Pak. Nanti orang itu akan mencari rombongannya. Makanya sing mantep, madep 4M, madep melok Muhammadiyah. Loh iya, karena nanti kita akan berombongan itu. Dipimpin oleh ketua PCM rombongan. Mana ketua rombongan Pak Dianto nih ketua PCM. Terus Pak Dianto golek kula. Lah kula ben sing ngandani antok lho malaikat. Ya antok dhisik ae. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Kita akan berombongan. Makanya kita yang rukun, yang kompak dalam wadah persyarikatan Muhammadiyah. Jangan buka itu. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Sudah pernah buka? Bukunya orang duwe. Di situ ada bahwa Muhammadiyah ini ingin menghantarkan seluruh warganya menuju pintu gerbang surga Jannatun Naim. Ada kata-kata begitu. Jadi nanti kita ketemu karena punya rombongan, jelas, identitasnya itu jelas. Sehingga nanti akan kita bareng-bareng itu masuk surga, malaikat terima tamu itu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha
khalidin. Selamat ya, selamat ya. Salam sejahtera bagi Anda semuanya. Silakan masuk ke dalam surga. Tinggallah di surga ini selama-lamanya. Apa enggak indah itu? Masuk neraka pun juga berombong-rombongan. Wasiqal ladina kafaru ilal jahannama sumara. Hatta idza ja'uha futihat. Nah, enggak ada wawunya. Kalau tadi masuk surga itu wa futihat, ini ahli tafsir memberi penjelasan ada wawunya itu berarti memang betul-betul masuknya itu dengan tenang. Kalau futihat itu langsung dijongkrokno. Nggih Pak, jenengan nek nang manten mesti disambut terima tamu. Tapi nek nang penjara, ada terima tamunya? Maling mlebu penjara disambut selamat datang maling baru ngoten. Mboten mungkin jongkrokno mbek polisi. Itulah gambarannya nanti di surga. Makanya kita yang rukun, yang kompak bersatu, yang jelas identitas Muhammadiyah kita. Karena Muhammadiyah ini menegakkan Islam. Kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini mau Quran difahami artinya akan paham itu, Pak. Sehingga kita itu alhamdulillah kita sudah berkomunitas seperti ini, kita syukuri. Padahal sekarang banyak komunitas, ada komunitas sepeda trail. Ya silakan, tapi kita maksudnya malah ngoten jenengan. Nggih mboten pantes. Seneng durung mesti kejeleng wis mesti. Wis umure sudah 5 melok komunitas dansa. Waduh. Persatuan Dansa Indonesia. Ngoten-ngoten orang puteran delosor. Polahe vertigo. Sepuh-sepuh nggih ngeten niki bener pun ngaji ngeten niki. Satu niku mengakrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an dengan penuh penghayatan karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk Allah. Man ja'alal Qur'ana amamahu, dawuh Kanjeng Nabi. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya dalam kehidupan, maka Al-Qur'an akan qadahu ilal jannah, menuntun dia menuju ke surga. Sekelas Umar bin Khattab saja, yang ini masyhur ceritanya. Umar bin Khattab itu kan dulunya preman. Sama Kanjeng Nabi niku gedhinge heram. Sampai pada puncaknya Umar ini sudah memegang pedang di tangan dengan wajah yang merah karena marah, mencari Rasulullah mau dibunuh. Mau dibunuh. Di tengah perjalanan ketemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah namanya Habab Ibnul Arad. Ditanya, "Mau kemana kamu Umar?" "Tenggoleh Muhammad tau." Mulai nyeluk ngoten. Tak pateni. Ku akan pola ngenyek-ngenyek berhala-berhalai wong-wong Mekah. Apa kata Habab? "Ya Umar, kamu mau mencari Muhammad, sedangkan adikmu sendiri itu loh, kemarin baru saja menjadi pengikutnya Muhammad. Urusan adikmu sik ngono lho." Begitu. Dijengkewi ngambil Umar itu. Kon ngomong segenah. Loh, para nono gak percaya. Langsung berbalik arah menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Dengan wajah yang marah, moro lawange disepak. Wong jeneng muring-muring kan ngoten Bu. Mosok muring-muring kula nuwun. "Ma Fatimah, ya Ma. Aku melok Muhammad ama." Tidak begitu tanyanya, langsung Fatimah ini dikuampleng. Sing ngampleng Umar, preman, cocok soalnya gede dhuwur. Lek kok kula dadi preman gak cocok. Gitu samplok mbek wong. Cilik kagen pola kontok. Lek kalau Umar itu memang tinggi besar. Dan jawara pasar ukas. Jadi kalau di sini itu Agustusan itu loh. Di sana itu ada satu pertandingan rutin namanya di satu pasar namanya pasar ukas. Lek pertandingan gulat, pertandingan bertarung bebas, Umar ini jawaranya selalu menang. Soalnya memang gede dhuwur. Ini nanti kisah ini akan bisa memberikan pemahaman kepada kita betapa dahsyatnya Al-Qur'an. Kalau sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hati yang
mendapatkan hidayah. Ketika itu Al-Quran masih berupa suhuf, ya, belum dibukukan. Dikampleng itu adiknya Fatimah. Fatimah yang selama ini menghormati kakaknya dan selama ini takut kepada kakaknya, tiba-tiba mempunyai kekuatan yang dahsyat. Begitu dikampleng sama kakaknya, langsung dia itu mengatakan, "Wahai Umar," dituding masih. "Apakah engkau tidak terima kalau adikmu ini menjadi pengikut Rasulullah dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya? Umpama aku melok Kanjeng Nabi, aku yakin nang Gusti Allah. Kon kate lha apa, Cak?" Cara bahasa mriki ngoten. Keberanian adiknya itu membuat Umar tersentak kaget. Sing biasa enggak tahu ngoten kok moro-moro wani. Dan suhuf yang ada di tangan Fatimah ini terburai. Kemudian ditanya oleh, "Apa iku, Mah?" "Ya iki Quran. Ya ini yang dibawa oleh Rasulullah." "Delok aku. Kalau mau lihat sampe mendelok, Cak. Kayak regani iki, kitab suci ku iki. Aduh sosik kono." Karena penasaran, Umar yang tadinya itu guarang, tadinya itu ngamuk, mbek adik malah rodok manut, akhirnya itu suruh mandi. Kemudian dibaca itu. Pas yang dibaca itu ya karena Umar ini orang Arab, ndak usah ikra, langsung bisa ngaji. Umar kan orang Arab, Quran bahasa Arab. Boten saleren alif fathah a, alif kasrah, alif dhamma u, a, i, u, boten ngoten. Langsung bisa membaca karena memang orang. Pas yang dibaca itu surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dibaca terus lah kok kepenaan Umar itu sampai kepada ayat yang ke-13 itu. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Karena Umar itu orang Arab, paham bahasa Arab, ngerti makna dan arti Al-Quran ini kudu gaenane menungso iki. Iki ta Mas sing digawa Muhammad. Iya Cak ya iku. Nggih Cak ngoten lho maksude lek maca mriku nggih mboten ngoten. Pun jam itu nggih. Yang dua. Loh sik kathah 15 kok niki. Ya Allah, langsung Umar itu tergetar hatinya. Mama, dudun aku Muhammad ini. Gak usah kakean pola. Ate lapo sampean golek Kanjeng Nabi. Wis kene sing ganteng. Ora mah, aku tak mlebu Islam. Ini berkat doa Rasulullah. Memang Rasulullah itu dalam dakwah itu masih sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi sehingga Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku karunia dengan masuk Islamnya satu di antara dua Umar. Ketika itu ada dua Umar yang berpengaruh, Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu ya Abu Jahal itu. Abu Jahal apa Abu Lahab itu? Abu Jahal. Sing dikirim kali Gusti Allah ternyata Umar bin Khattab. Akhirnya datanglah Umar bin Khattab menemui Rasulullah di Darul Arqam. Ketika itu Nabi berdakwah di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Makanya dinamakan Darul Arqam. Itu base campnya pertama dakwah Rasulullah Darul Arqam itu. Maka masjidnya dinamakan Darul Arqam, mengikuti niku. Di situ ada sedang berkumpul Rasulullah dengan beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Hamzah. Tok, yuk kak salam mesti dereng ngerti. Tok, sapa iku? Aku Umar. Kemudian Hamzah, biar saya yang membukakan pintu. Kalau dia datang dengan niatan yang baik kita terima. Kalau dia datang dengan niat yang tidak baik, saya lawannya. Sayyidina Hamzah itu pamannya Rasulullah, sama padha gede dhuwure. Lek koyo kula Ustaz Harit ngoten iki wis pisan tok njelungup. Setelah dibukakan pintu langsung Umar itu menubruk Rasulullah, merangkul Rasulullah sambil menangis. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Hari ini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Bertakbir semua para sahabat itu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, sejak saat itu besoknya Umar langsung ngomong kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, alasna alal haq." Kanjeng Nabi, awake dene kan berada di atas jalan kebenaran. Betul Umar. Idan ya Rasulullah, la nahrujana wala nahrujana ma'ak. Lek ngoten Kanjeng Nabi, mulai sakniki lek dakwah mboten usah ndelik-ndelik. Kula daekengani, lek wonten sing macam-macam kula atasani. Oh ngono Amar, ya wis Mar. Tapi ya ojo suwe-suwe lek dakwah Mar ya kok selak kakean. Ya wis. Meni-meni maneh Mar ketemu lek anu ditutupno jagongane Mar, nggih. Begitu yang bisa saya sampaikan, sudah jam 7 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang solih-solihah, dan akhirnya kita Innallaha wa malaikatahu yusholluna